Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya masuk, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, yuk kameranya diaktifkan dulu yuk. Ibu mau lihat nih anak-anak ibu ini sudah pada rapi belum sih? Ayah atau bunda yang sedang mendampingi boleh dibantu ya untuk mengaktifkan kameranya. Wah, sudah terlihat rapi ya anak-anak ibu ini, udah kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Nah, dulu ya. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Sudah siap, bilang siap. Siap. Kau sudah siap, mari kita lakukan. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap ya belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Febi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, terima kasih Mbak Febi sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, biar semangat, kita tepuk semangat sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, yang selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Udah pada hafal kan lagunya? Sudah. Nah, jangan lupa ya mic-nya untuk di-on kan. Yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo. Udah cukup ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya, anak-anak masih ingat gak nih pertemuan yang sebelumnya kita belajar mengenai apa ya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Imelda. Tentang makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, Bu. Oke, baik. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Dari materi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau belum, kita lanjut pada materi hari ini ya, yaitu kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan arti gambar pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan tepat. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat memberi contoh penerapan dari gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Nah, yuk kita mengamati gambar. Ini gambar apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Gambar orang berantem, Bu. Oke, baik. Ada yang mau menyampaikan lagi? Ini gambar apa anak-anak? Berkelahi, Bu. Oke, ya. Nah, apakah anak-anak pernah melihat teman atau saudara yang sedang berantem? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Di mana anak-anak melihatnya? Di sekolah, Bu. Di rumah. Bu. Di lapangan, Oke. Oke, nah Ibu punya sebuah pertanyaan nih, nanti dijawab di akhir kegiatan pembelajaran ya anak-anak, diingat-ingat ya.
menurut kalian, berantem itu penyimpangan dari sila keberapa sih? Dan menurut kalian, sikap seperti apa yang dilakukan ketika melihat teman atau saudara yang sedang berantem? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, kita mempelajari materinya ya, supaya lebih mudah untuk menjawabnya. Nah, Ibu mempunyai teks bacaan nih anak-anak. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan teksnya? Saya Bu. Oke, Mbak Kiki Tias, silahkan bacakan ya satu paragraf saja. Nanti gantian sama temennya. Ya, Bu. Masih ingatkah kamu dengan lambang negara kita? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Oke, terima kasih Mbak Kiki Tias. Ada yang mau bacakan lagi untuk paragraf kedua? Saya Bu. Oke, Mbak Ruli, silahkan. Oke. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Oke, terima kasih Mbak Ruli. Nah, untuk paragraf yang ketiganya, ayo siapa yang mau bantu Ibu membacakan? Saya, Bu. Oke, Mbak Ana, silahkan. Oke, lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Oke, terima kasih Mbak Ana. Nah, jadi kesimpulan dari teks ini yaitu bahwa burung Garuda itu melambangkan lambang negara ya anak-anak. Dan lambang negara ini yaitu burung Garuda melambangkan kebesaran dan kekuatan. Nah, yang selanjutnya, nah ini gambar apa anak-anak? Ya, Bu. Nah, Garuda Pancasila itu lambang negara atau dasar negara sih anak-anak? Lambang negara, Bu. Oke, lambang negara ya. Nah, kalau Pancasila itu lambang atau dasar sih anak-anak? Dasar negara, Bu. Oke, dasar negara. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Pancasila yang berarti 5 dasar. Nah, ini gambar apa ya anak-anak? Bintang. Bintang itu lambang dari sila keberapa ya anak-anak? 1, Bu. Oke, bunyi dari sila pertama itu bagaimana sih anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kalau yang ini gambar apa ya? Pantai. Oke, ini lambangkan sila keberapa sih anak-anak? Bunyi dari sila kedua itu bagaimana sih? Ada yang tahu? Kemanusiaan yang adil dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, pinter. Nah, kalau yang ini gambar apa ya anak-anak? Pohon beringin, Bu. Oke, pohon beringin ini melambangkan dari sila keberapa ya? Ketiga. Bunyi dari sila ketiga itu bagaimana anak-anak? Persatuan Indonesia. Oke, pinter. Nah, kalau yang ini gambar apa ya anak-anak? Kepala banteng. Kepala banteng itu melambangkan sila keberapa anak-anak? Nah, yang selanjutnya, nah ada yang tahu nggak nih anak-anak jumlah bulu pada kedua sayap burung Garuda ini berapa sih? Ada yang tahu? 12, Bu. Oke, 17 ya. Nah, kalau yang ini berada pada ekor dan kedua kaki ini jumlahnya berapa? 8, Bu. Yang pada ekor sama kedua kaki. 19, Bu. Oke, 19. Nah, kalau yang ini 9 ya. 8 ya. Nah, kalau yang berada di ini leher. Berapa anak-anak? 45, Bu. Oke, pinter. Nah, dari jumlah bulu-bulu ini melambangkan apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Hari kemerdekaan bangsa Indonesia, Bu. Oke, pinter. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini gambar apa anak-anak? Bintang. Nah, bintang ini melambangkan dari sila pertama ya. Ada yang tahu makna dari lambang bintang ini apa? Saya, Bu, tahu, Bu. Oke, silakan Mbak Ana. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebuah cahaya, Bu, yang dipancarkan kepada seluruh umat manusia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana. Nah, jadi lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia. Nah, contoh dari penerapan sila pertama ini apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Oke, silakan Mbak Mutia.
menghormati dan menghargai agama lain, Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih Mbak Mutia. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Oke, Mbak Vivin, silahkan. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, Bu. Oke, pinter. Terima kasih Mbak Vivin. Ada yang tahu lagi? Oke, nah jadi contohnya itu dari sila pertama, yaitu seperti menghormati dan menghargai orang lain ya, yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Nah, kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain seperti yang sudah disampaikan Mbak Mutia sama Mbak Vivin. Nah, yang selanjutnya, nah ini gambar apa anak-anak? Rantai. Oke, rantai emas ini melambangkan dari sila kedua ya. Nah, ada yang tahu makna dari gambar rantai emas ini apa? Saya, Bu, tahu. Oke, Mbak Nita, silahkan. Mata rantai yang saling terkait melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, Bu. Oke, pinter. Terima kasih, Mbak Nita. Nah, jadi mata rantai dalam simbol ini berbentuk persegi dan lingkaran ya anak-anak yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk kotak melambangkan perempuan. Mata rantai ini saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar manusia. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak nih contoh penerapan dari sila kedua Pancasila? Saya tahu. Ada yang tahu? Oke, Mbak Imelda silahkan. Membantu orang yang sedang kesusahan, Bu. Oke, pintar. Betul sekali. Nah, jadi contoh penerapan dari sila kedua ini seperti membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan ya anak-anak. Kemudian tidak semena-mena terhadap orang lain seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Imelda dan Mbak Anissa. Nah, yang selanjutnya, nah ini gambar apa anak-anak? Pohon beringin, Bu. Oke, pohon beringin ini melambangkan dari sila ketiga Pancasila ya anak-anak. Ada yang tahu maknanya apa? Saya tahu, Bu. Oke, Mbak Imelda silahkan. Pohon beringin merupakan pohon yang memiliki akar tunggal yang kuat. Hal ini menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Imelda. Nah, jadi pohon beringin merupakan pohon yang memiliki akar yang kuat. Hal ini menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sementara akar-akar yang menggelantung dari ranting mencerminkan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki berbagai latar belakang yang beragam. Nah, anak-anak ada yang tahu penerapan dari sila ketiga ini apa aja? Contohnya? Saya tahu, Bu. Oke, Mbak Tias, silakan. Gotong royong membersihkan lingkungan, Bu. Oke, pintar, betul. Nah, jadi contoh penerapan dari sila ketiga ini contohnya bergotong royong dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Contohnya seperti membersihkan lingkungan, seperti membersihkan kelas gitu ya anak-anak. Nah, kemudian tidak mengejek atau menghina teman yang memiliki suku, agama, atau ras yang berbeda. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Tias sama Mbak Vivin. Nah, yang selanjutnya, ini gambar apa anak-anak? Gambar kepala banteng, Bu. Oke, kepala banteng ini melambangkan dari sila keempat ya anak-anak. Ada yang tahu maknanya? Saya tahu, Bu. Oke, silahkan. Karena dari lambang kepala banteng itu adalah hewan banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ina. Nah, jadi hewan banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Nah, jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia ya anak-anak yang senang berkumpul. Nah, ada yang tahu contoh penerapan dari sila keempat ini? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Erni. Menentukan jadwal dengan cara bermusyawarah, Bu. Oke, pinter. Nah, jadi contohnya itu seperti mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain ya anak-anak dalam menentukan suatu keputusan. Nah, kemudian yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Nadia dan Mbak Erni. Nah, yang ini gambar apa anak-anak? Adi dan kapas. Oke, nah adi dan kapas ini melambangkan dari sila kelima ya anak-anak. Nah, ada yang tahu maknanya apa? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Anissa. Adi dan kapas menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia
tanpa melihat Bu. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Nah, padi dan kapas ini menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ya anak-anak, tanpa melihat status ataupun kedudukan. Hal ini menggambarkan persamaan, tidak ada kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian, ada yang mau bercerita tentang pengalamannya melakukan kegiatan yang merupakan penerapan dari sila Pancasila. Yuk, siapa yang mau bercerita? Iya, Bu. Oke, Mbak Nita, silahkan. Saya pernah menjadi ketua RT dalam kegiatan pramuka, Bu. Terus saya bagi tugas secara adil sesuai dengan kemampuan teman-teman anggota kelompok saya, Bu. Oke, sip. Terima kasih Mbak Febi. Nah, dari pengalaman Mbak Febi tadi, yaitu membagi pekerjaan kepada anggota kelompoknya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, itu penerapan dari sila keberapa sih anak-anak? Ada yang tahu? Sila kelima, Bu. Oke, pinter. Nah, jadi dari pengalaman Mbak Febi tadi, pengamalan dari sila kelima ya anak-anak. Nah, ada yang mau bercerita lagi tentang pengalamannya? Saya, Bu. Oke, Mbak Tia, silakan. Saya pernah menolong teman saya yang sedang terjatuh, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tias. Dari pengalaman Mbak Tias tadi, menolong orang yang terjatuh, itu penerapan dari sila keberapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Oke, jadi penerapan dari Mbak Tias tadi merupakan penerapan dari sila kedua ya anak-anak. Oke, ada yang mau bercerita lagi? Saya, Bu. Oke, Mbak Vivin, silakan. Setiap sebelum makan, saya selalu berdoa terlebih dahulu, Bu. Oke, jadi pengalaman dari Mbak Vivin tadi merupakan penerapan dari sila pertama ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya, kita mencocokkan gambar ya anak-anak. Nah, sila pertama ini gambarnya apa sih anak-anak? Dilambangkan dengan gambar apa sih? Ada yang tahu? Bintang. Gambar bintang, Oke. Bu. Nah, bunyi dari sila pertama itu bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Oke. Nah, kalau yang sila kedua dilambangkan dengan gambar apa anak-anak? Lantai. Oke, bunyi dari sila kedua itu bagaimana sih? Kemanusiaan yang adil Adil dan beradab. Oke. Nah, yang terakhir, sila kelima ini dilambangkan dengan apa anak-anak? Dengan kapas. Benar. Bunyi dari sila kelima bagaimana anak-anak? Keadilan sosial bisa Oke, pintar anak-anak ibu ini. Nah, yang selanjutnya kita mencocokkan gambar lagi anak-anak. Nah, gambar yang pertama ini penerapan dari sila keberapa sih anak-anak? Gambar satu ini tentang menolong orang yang sedang terjatuh. Merupakan penerapan dari sila keberapa anak-anak? Kedua, Bu. Sila kedua, Bu. Iya, sila kedua. Kemudian yang gambar kedua, penerapan dari sila keberapa ya? Pertama. Sila pertama. Oke, kalau gambar ke-10, penerapan dari sila berapa anak-anak? Oke, oke. Nah, udah pinter ya anak-anak ibu ini. Yang selanjutnya, nah, ada yang masih ingat pertanyaan ibu di awal tadi tentang menurut kalian berantem itu penyimpangan dari sila keberapa? Dan menurut kalian sikap seperti apa yang tepat dilakukan ketika melihat teman atau saudara yang sedang berantem? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Ina, silahkan. Berantem itu penyimpangan sila kedua, Bu. Oke, betul. Kemudian, sikap yang tepat, bagaimana Mbak Ina? Sikap yang dapat kita lakukan adalah melerahinya, Bu. Kemudian diselesaikan dengan menerapkan sila keempat, yaitu dengan musyawarah. Permasalahan yang terjadi dapat dibicarakan baik-baik dengan bermusyawarah akan menghasilkan mufakat antara kedua belah pihak. Seperti itu, Bu. Oke, pintar. Terima kasih Mbak Ina. Nah, jadi menurut Mbak Ina tadi, sikap yang tepat yaitu menerapkan sila keempat ya anak-anak, yaitu dengan bermusyawarah. Jadi setelah dilerai, dilakukan musyawarah agar menghasilkan penyelesaian masalah yang mufakat antara kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya, kesimpulan. Ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Nita, silahkan. Jadi,
Hari ini kesimpulannya kita belajar tentang sila-sila Pancasila yang memiliki simbol yang berbeda-beda. Oke, terima kasih Mbak Anita udah bantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu kesimpulannya tentang sila-sila Pancasila yang memiliki simbol yang berbeda-beda. Nah, Ibu mempunyai tugasnya anak-anak. Nah, jadi tugasnya itu peserta didik menggambarkan simbol sila-sila Pancasila. Kemudian masing-masing simbol diberikan penjelasan serta 3 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tugas ini apakah ada mau yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Bu, sudah jelas. Oke, tugas ini nanti dikirimkan melalui WA grup ya. Nanti Ibu tunggu maksimal pukul 5 sore. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan nih anak-anak? Menyenangkan, Bu. Oke, yang menyenangkan bagian mana anak-anak? Menyocokkan gambar. Oke, nah yang selanjutnya kita menyanyi lagi anak-anak, menyanyikan lagu daerah. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Udah pada hafal kan lagunya? Sudah, Bu. Oke, kita menyanyi bersama ya, jangan lupa mic-nya di-on kan. 1, 2, 3. Udah cukup ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau mimpin berdoa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Mbak Vin, silahkan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Mbak Vivin udah mimpin teman-temannya berdoa. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya tugas dari Ibu tadi dikerjakan. Nanti Ibu tunggu maksimal jam 5 sore. Tetap semangat belajar anak-anak. Jaga kesehatan ya. Nah, sekian dari Ibu. Banyak kesalahan dalam mengajar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu.